Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para perindu kemuliaan yang kami cintai dan semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menggapainya, mulia di dunia, mulia di akhirat. Ada satu hal yang sering dilupakan oleh hamba, yaitu di saat mereka akan rehat atau akan istirahat, yaitu berdoa. Kadang tidurnya karena tertidur, kadang tidurnya adalah tidur mungkin naudzubillah nonton sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidurnya ahli iman adalah memang sudah waktunya tidur, kemudian dia tidak akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidur adalah amat penting, adalah untuk rehat, untuk mengendorkan otot, saraf kita semuanya, istirahat, untuk bisa aktivitas lagi setelah kita tidur dan istirahat. Kemudian nikmat, tidur adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kalau orang tidak bisa tidur, maka katailah dia akan mencari obat, bingung, akan tersiksa di saat orang tidak bisa tidur. Maka tidur adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang amat besar dan amat besar. Maka dari itu, ayo kita jelang, kita sambut tidur dengan segala kemuliaan. Bagaimana kita agar tidur kita punya nilai ibadah? Bagaimana agar tidur kita tidur yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang tidur ada dua. Setelah tidur dia bangun lagi, ada tidur bablas tidak kembali lagi dan bangun. Maka dari itu mari kita membiasakan di saat kita hendak tidur, jangan lupa mengambil air wudhu, seperti yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jika ada seseorang yang habis berhubungan suami istri, lalu dia hendak tidur, kalau bisa dia mandi dulu. Kalau karena memang tidak sempat mandi karena satu hal, jangan lupa untuk mengambil air wudhu karena junub. Sehingga semua badan kita tidak berhadas semuanya. Ada bagian yang sudah kita sucikan, yaitu dengan cara berwudhu. Baik yang sudah junub kemudian berwudhu, atau yang tidak punya wudhu kemudian berwudhu, artinya kita melaksanakan tidur atau kita tidur nyenyak dalam keadaan kita suci. Di balik itu semua adalah keindahan dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada kita. Termasuk di antaranya man asabathu musibatun wa ala ghairi taharatin fala yalumanna ila nafsihi. Dikatakan bahwasanya jika ada seorang tertimpa musibah dalam keadaan dia tidak punya wudhu, maka jangan sampai dia menyalahkan siapapun. Termasuk agar terhindar dari yang namanya sihir dan yang lain sebagainya. Maka dari itu jangan lupa Anda mengambil air wudhu di saat hendak tidur. Kemudian di saat hendak tidur, untung Masya Allah kalau Anda bisa melakukan sholat 2 rakaat. Setelah itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang apapun yang Anda inginkan. Kemudian setelah itu Anda akan tidur. Jangan lupa berdoa. Minimal doa yang paling kecil, pendek, yang selama ini dihafal oleh adik-adik kita yang di TK. Bismika Allahumma ahya bik, bismika amut. Dengan namamu ya Allah kami hidup. Bismika, dan dengan namamu amutu aku meninggal ya Allah. Artinya apa? Menyerahkan bahasanya kita hidup dan mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Untung Anda bisa membaca doa lebih panjang lagi seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan. Bismika rabbi wada'tu jambi in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha faqadha bima tahfadhu ibadaka as-salihin. Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadaka as-salihin. Dan yang lainnya banyak doa-doa. Termasuk di antaranya adalah jangan sampai Anda lupa membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidat Fatimah Az-Zahra, yaitu membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian jangan lupa agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari gangguan-gangguan yang katanya ada sihir dan sebagainya, dan juga atau gangguan dari makhluk halus, was-was dari syaitan dan sebagainya. Sudah ada resep dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita tidur dalam keadaan ketakutan. Akan tapi ingat, tidur dengan baca seperti membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian baca ayat kursi seperti yang dilakukan baginda Nabi di saat hendak tidur. Nabi membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, kemudian Nabi menutupkan di tangan beliau sambil nafat itu adalah seperti meludah tapi tidak keluar ludah, ditiupkan di tangan beliau dan diusapkan di wajah dan badan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang punya anak kecil, Nabi pun juga pernah membacakan dengan cara seperti itu untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini perlunya agar kita dalam tidur ingat Allah Subhanahu wa taala dan agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah setelah Anda melakukan itu semuanya, tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Dan keistimewaannya nanti adalah di saat Anda bangun dari tidur Anda, maka ketahuilah
sepanjang Anda tidur, Anda seperti ibadah. Karena Anda tidur menghadap kepada Allah dengan berzikir kepada Allah. Kalau ternyata di saat kita tidur tidak dibangun kembali, tidak dibangunkan lagi oleh Allah, maka ketahuilah kita akan mati dalam keadaan mulia. Karena apa? Di saat menjelang tidur kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tambahan lagi. Cara tidur yang baik sebisa mungkin Anda menghadap ke kiblat. Sebisa. Ini sunnah, tidak harus. Kemudian lihat, Anda seperti keadaan orang yang lagi dikubur. Bagaimana Anda menghadap ke kiblat? Kemudian tangan Anda jadikan bantal untuk Anda tidur, menghadap ke kiblat. Itu pun kalau bisa. Ini adalah beberapa hal yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim yang rindu kemuliaan, rindu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bisa sebelumnya didahului dengan membaca Al-Qur'an dan yang lainnya. Artinya ini termasuk dalam sehari, jangan sampai kita tidur kecuali kita sudah membaca Al-Quran. Bisa kita sisipkan membaca Al-Quran adalah setelah kita melakukan sholat. Atau sebelum tidur buka mushaf setelah ngambil air wudhu. Sebelum kita melakukan tidur dan sebelum kita membaca doa-doa tersebut, kita membaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Rutin. Jangan sampai tidur dalam keadaan kita belum baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Untung-untung Anda ini, dan dianjurkan lagi Anda membaca surat Tabarok. Yang melazimi sholat tabarok, maka ketahuilah dia akan dijaga kematiannya nanti insyaAllah dengan husnul khatimah. Akan dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak semua sholat tabarok, baca 10 ayat pertama surat tabarok. Ini hendaknya Anda melakukan itu semuanya demi menggapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lain lagi, bahwasanya yakinkan bahwasanya Anda tidak tertidur dalam keadaan Anda melihat sesuatu yang diberkahi oleh Allah. Ada orang nonton film kotor ketiduran. Ada orang melakukan kemaksiatan ketiduran. Na'udzubillah. Kalau orang menjaga ini semua, apakah kebayang dia akan bertidur dalam keadaan dia berzina? Tidak mungkin, karena dia selalu menjaga wudhunya. Apakah dia mungkin melakukan tidur dalam keadaan dia melakukan keharaman? Tidak mungkin, karena apa? Dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami hadirkan agar Anda tidur dalam keadaan mulia. Lihat, tidur adalah satu hal yang harus Anda jalani. Maka dari itu, jadikan apa yang harus Anda jalani adalah bernilai mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dengan berwudu, lalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian niatlah di saat Anda hendak tidur, niatlah, ya Allah, aku tidur ingin besok hari agar kerja dengan baik, mencari nafkah dengan baik, dan mintalah kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku di tengah malam di saat yang paling tepat untuk aku bangun dan mengadu kepadamu. Lalu bangunlah untuk melaksanakan sholat tahajud sempurna Anda. Luar biasa. Tidur dengan Allah, dibangunkan oleh Allah, memohon kepada Allah. Di esok harinya Anda akan menjalani aktivitas adalah sebagai hamba yang selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.